Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Beberapa hari ini gue lebih memilih untuk naik ojek online dibanding bawa mobil sendiri, karena kebetulan juga karena bensinnya lagi mahal banget karena mungkin faktor perang Rusia ini ya. Kita lihat di beberapa yang kalau bukan non Pertamina ya, itu bensinnya pada naik. Nah, tapi ini menjadi kesempatan gue juga untuk bisa kenal dengan beberapa para driver ojek online gitu. Dan dari obrolan-obrolan itu, salah satunya kebetulan gue bukan karena naik ojek ya, tapi karena kebetulan naik gokar. Yang menariknya adalah pada saat gue lagi naik gokar di arah Tangerang ya, terus kemudian di sana gue ketemu dengan drivernya itu ya, lagi ngobrol panjang. Gimana Pak, situasi ini? Wah Pak Mas, pas pandemi berat banget Mas gitu. Ya saat ini ya udah agak lebih baik lah untuk penghasilannya, tapi waktu pas pandemi persis itu susah banget, dapat duitnya tuh susah, sampai saya harus jualan kopi ya. Waktu pas mulai pandemi kan pada tutup tuh toko. Nah ini ngambil kesempatan, mobilnya itu dirubah belakangnya jadi tempat untuk jualan kopi lah gitu. Sekarang sempet Pak, udah nggak sempet waktu itu aja, cuman kan sekarang udah ada banyak pesaingnya jadi udah nggak sempet gitu. Ya dia juga bercerita tentang gak mudah, bukan hal yang mudah untuk dengan gokar gitu ya, driver gokar. Kadang-kadang ya sepi gitu. Dia udah punya anak satu, istrinya juga ada. Dia cuman jokes kita waktu lagi ngobrol-ngobrol gitu. Dia bilang, ya Pak, walaupun sepi lebih ya orang kan pasti mikirnya pengen di rumah aja gitu. Tapi kalau saya di rumah tambah pusing ya, cari di jalan juga kadang-kadang pusing juga, nggak dapet gitu. Ya lebih baik di jalan aja lah Pak, daripada kalau di rumah pusing sama istri juga, pusing sama anaknya berisik kalau nangis ini itu, jadi susah. Mendingan saya di jalanan aja lah gitu, walaupun berat juga gitu situasi ini. Rekan-rekan muda yang always stay di podcast gue, terima kasih untuk sampai detik ini lo masih tetap setia untuk dengerin podcast gue. Dari cerita ini sebenarnya ada hal menarik yang gue pengen tarik, yaitu bahwa pastinya sesulit apapun seseorang, pasti dia bisa melakukan cara yang kreatif, berusaha dengan semaksimal mungkin cara yang kreatif. Tapi masalahnya sampai titiknya sampai mana dia harus bisa dengan keras, untuk sampai tingkatan apa dia harus untuk belajar menjadi kreatif ya terhadap situasi yang harus dihadapin. Karena dia harus pasti kasih makan buat istrinya, kasih makan buat anaknya, lalu juga harus kasih susu juga buat anaknya juga. Jadi ini bukan hal yang mudah. Saya yakin bukan hanya pribadi bapak ini aja yang mengalami masalah sebagai driver gokar. Pasti yang lainnya juga sedih. Biasanya dulu itu gampang masuknya ya, dapat orderan tuh gampang. Sekarang kok
susah ya. Dulu ada yang idealis banget bahwa pasti bisa tuh dapetin orderan yang sangat banyak akan kedepannya, yang udah menaruh harapan banyak lewat driver Gokar. Ternyata juga bukan hal yang mudah ya. Harus tetap belajar dari pengalaman Bapak ini. Kita harus belajar tetap kreatif, mencuri melihat berbagai kesempatan yang ada gitu. Mencuri melihat berbagai kesempatan yang ada, jangan sampai lewatin gitu. Oke, gitu aja dulu podcast gue yang kali ini, sambil lagi di jalan nih menuju kantor. Oke, sehat selalu buat teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan jaga prokes ya. Bye bye.